Silakan duduk saudara, mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hari ini kita memperingati kematian Yesus. Tetapi saya ingatkan sekali lagi saudara, yang mati tubuhnya itu hanya sementara, karena rohnya tetap hidup. Semua bilang amin. Tidak ada satupun yang dapat mematikan roh Tuhan. Sama aja dengan kita saudara sekalian. Kita ini hidup, tetapi suatu ketika kita akan mati. Yang mati tubuhnya, tapi roh kita tetap hidup. Nah, yang jadi masalah saudara sekalian, hidup itu di mana? Apakah kita hidup bersama Yesus ataukah kita hidup masuk ke dalam neraka? Jadi saudara sekalian, kematian Yesus itu bukan akhir segala-galanya. Saya ulang, kematian dari Tuhan Yesus bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian Yesus itu adalah awal kemenangan kita orang Kristen. Semua bilang amin. Bukan pada saat Yesus bangkit, sebab Yesus bangkit itu hanya kenyataan supaya orang lihat. Kubur terbuka supaya orang lihat, karena manusia selalu menilai dengan apa yang dia lihat. Tapi sebenarnya saudara sekalian, kemenangan Yesus itu adanya di Getsemani. Karena apa saudara? Pada saat Yesus mati, roh Yesus masuk ke dunia paling bawah. Dia masuk ke alam maut, lalu kemudian dia rebut kunci alam maut. Nah, di situ saudara sekalian, iblis pikir sama dengan ada banyak hamba Tuhan pikir, saudara sekalian, bahwa kematian Yesus selesai. Murid-murid juga berpikir habislah. Ngerti sekalian? Padahal mereka tidak pernah menyadari berapa kali Yesus berkata anak manusia harus mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Semua katakan amin. Kalau saya jadi murid Tuhan Yesus, pada saat Yesus mati, pada waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus pikul salib, saya akan bisik-bisik sama Yesus, saya gak takut. Lalu Yesus kenapa? Bilang, kenapa? Kan lu nanti bangkit lagi. Betul apa enggak? Yesus pasti akan tersenyum. Jadi apa yang kau lakukan? Aku akan tunggu di dalam kubur. Bila perlu ikut di kubur bareng. Sebab saya tahu suatu ketika akan bangkit. Saudara bisa bayangkan murid-murid merasa it is finished, selesai. Yesus berkata selesai itu bukan berarti selesai sudah tidak ada kelanjutan. Selesai tugas utama Yesus, yaitu menyelamatkan kita. Semua katakan amin. Tetapi kematian Yesus justru awal dari kemenangan kita. Karena itu saudara sekalian, penentuannya ada di Taman Getsemani. Perhatikan baik-baik. Penentuan bahwa Yesus itu menang ada di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus disalib, no. Itu cuma pelaksanaan. Tetapi poinnya yang tidak pernah diungkap, dan saya ungkap kepada saudara, bahwa ada di dalam Alkitab satu ayat. Itu dia, Yesus menang di sini. Karena apa? Saya udah katakan sama saudara. Pada saat saudara berkata, pria, oke, saya bersedia menikah dengan si A. Oke? Saudara, kenyataannya pernikahannya bulan depan. Atau 5 bulan lagi. Oh, itu benar kenyataan. No, keputusan di sini. Pada saat berkata yes. Saya bisa ngerti kan? Pada saat dia berkata yes, Pak, manusia bisa berubah, bisa, tapi Tuhan nggak berubah. Oleh karena itu saudara sekalian, kemenangan itu adanya di Taman Getsemani. Dan di mana taman itu? Coba perhatikan baik-baik gambar ini sejenak. Ini Taman Getsemani. Saudara, tempatnya luas. Tempatnya besar sekali. Dan di sini ada pohon zaitun. Dan pohon ini hidup selama 2000 tahun lebih. Karena pada saat Yesus mati, waktu Yesus berdoa Taman Getsemani, ada ini. Ini tempat yang paling mengharukan buat setiap orang yang ke Israel. Walaupun saya sudah lama nggak ke sana, hati saya kesedot terus gitu. Saya yakin saudara, kalau nggak tahun depan saya akan berangkat lagi. Cuma pengen tahu, pengen ngerasakan nikmatnya di sini. Kenapa? Ini 2000 tahun lalu saudara. Dan yang hebat saudara, sampai detik ini masih berbuah. Itulah pohon pete. Itulah pohon zaitun. Pohon pete enggak, tapi pohon zaitun 2000 tahun masih berbuah. Di tempat ini saudara sekalian yang besar itu, tetapi ada satu titik tertentu yang dipercaya di tempat itulah Yesus berdoa. Lanjutkan.
Ini gambarnya. Yesus sedang berdoa. Nah, saudara lihat di bawahnya ini. Ini ada batu ini. Di batu inilah yang dipercaya tempat Yesus waktu berdoa. Oke, ketika Yesus berdoa dan darahnya keluar, keringatnya seperti darah. Sehingga setiap kali orang ke sana kepengen sekali pegang itu dan mereka berdoa. Saudara, inilah Taman Getsemani. Mari kita akan buka sama-sama. Karena apa, saudara sekalian? Di sini ada pertempuran yang luar biasa. Saya mau ingatkan dulu kepada saudara. Yesus itu 100% manusia. Katakan amin. Yesus pernah capek. Yesus pernah tidur. Yesus pernah letih. Karena Yesus juga 100% manusia. Tetapi di lain pihak Yesus 100% Tuhan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Saudara sekalian, kekuatannya sama dengan kekuatan Bapa di sorga. Sedangkan sebagai manusia, lemahnya sama dengan manusia yang paling lemah. Sehingga di sini terjadi konflik internal. Terjadi konflik intern. Terjadi pergumulan antara batin dia sama kemanusiaan dia. Konflik batin antara dia sebagai Tuhan, antara dia sebagai manusia. Perhatikan ayat yang ke-36. Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, Yohanes dan Yakobus sertanya. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan Iya, gentar. saudara bisa bayangkan. Saudara, kalau ada kata sedih dan gentar, lalu kemudian saudara sekalian ada agama lain yang menyindir. Katanya Yesus Tuhan, kok Yesus nggak bisa turun dari salib? Nanti saudara. Yang membuat dia nggak mau begitu adalah nanti ada satu ayat. Karena dia pegang ayat itu, sehingga dia tidak melakukan itu. Saya mau nanya sama saudara, apakah tidak bisa Yesus teriak dari salib dan berkata, malaikat hajar semuanya? Bisa, bisa. Tapi kenapa tidak? Ini ayat ini, poin kemenangannya tuh ada di sini nih. Oke? Makanya kalau ada kata-kata Yesus sedih dan gentar, karena Yesus 100% juga manusia. Saudara bisa bayangkan ketika saudara tadi lihat film itu. Digebugin. Kan terbayang nggak? Harusnya kan kita yang digebugin. Lah setelah kita digebugin, saudara, kita masuknya ke neraka. Dan di neraka, saudara sekalian, itu menderitanya sama seperti kita di dunia dibakar. Makanya coba supaya ngerasain sedikit, karena saya tidak bakal masuk neraka dan saudara juga tidak. Coba rasakin, ambil korek api, lah bakar ini setengah jam aja nih. Saudara ngerti nggak? Bakar kira-kira setengah jam rasanya gimana? Nah, kalau misalnya kita dibakar lalu mati, nggak apa-apa. Ini dibakar nggak mati-mati. Kan seharusnya kita yang begitu. Tetapi maut itu sudah diambil sehingga kita tidak ngalamin begitu. Bahkan Alkitab berkata, kita tidak akan mengalami kematian itu. Segala sakit penyakit kita dipikul oleh Yesus di kayu salib, supaya penderitaan yang tadinya bakal kita alami di alam maut itu tidak ada sama sekali. Kita beroleh hidup yang kekal. Saudara bayangkan kalau kita mati hari ini pun, kita akan bersama Yesus di dalam Firdaus. Tidak ada penderitaan. Sementara mereka cuma senang di dunia. Lalu saudara maki-maki Yesus. Kalau kadang saya lihat film itu, kok tega ya orang yang berkata itu bukan Yesus. Ngerti sekalian? Itu bukan Yesus. Itu Nurdin M. Top, kan aneh. Itu Yudas, kan aneh. Saudara dengarkan baik-baik. Yesus membuktikan dia mati dan dia membuktikan dia hidup. Dan dia naik ke sorga juga dilihat oleh banyak orang. Tidak langsung habis bangkit langsung naik aja supaya nggak ketahuan. Dengar ya saudara, Yesus menyatakan diri kepada banyak orang. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau seandainya mereka menyindir begitu, saya kadang-kadang cuma sedih dan cuma bisa berkata seperti yang Yesus katakan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, saudara bisa bayangkan Yesus sedih, Yesus gentar, karena memang dia ini 100% manusia. Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tolong please,
tolong tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maksudnya jangan tidur. Tolong di sini temenin saya takut. Saudara bisa bayangkan, Yesus berkata begitu, bukan berkata tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mungkin Yesus berkata tolong tinggal di sini, please tolong temenin. Saya takut, saya gentar. Mengerti saudara? Lalu orang berkata kok bisa? Ya bisa karena dia manusia. Nah lu bisa apa enggak? Karena apa saudara sekalian? Konfliknya berat. Yesus sebagai Tuhan, dia berpikir gini, ini semua ini manusia-manusia ini kan gua yang bikin, gua yang ciptain, gua bisa hajar mereka, gua tiup aja mati kau. Ngerti saudara sekalian? Iblis gampang. Iblis ada di bumi, pegang aja bumi. Pegang bumi sebelah kanan, pegang bulan sebelah kiri, aduin, dorsya, beak, habis. Ngerti saudara sekalian? Yesus bisa, tapi di situ jadi batin saudara. Sebentar lagi gua mati, sebentar lagi gua disiksa. Oke, disiksanya nggak jadi soal. Yang nyiksa itulah manusia-manusia yang gua bikin. Sama aja saudara, bayangkan ya, saudara dipukul orang nggak apa-apa, anak sendiri ngeludahin itu sakit tuh. Saudara lihat, saudara anak sendiri yang bakal menista saudara kan sakit. Itu sama yang dirasakan Yesus. Makanya Yesus berkata tolong jangan tidur, tolonglah berjaga-jaga sama aku. Lanjutkan. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Iya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, Iya. biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah stop dulu, saya bahas pelan-pelan. Bapak, waktu dia ngomong Bapak, kira-kira si bapaknya denger nggak? Atau bapaknya berkata, iya. Bapaknya ngeliat kan? Lalu dia berkata, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu kemanusiaan. Halo? Daging. Makanya orang bilang kita harus matikan daging. Yesus juga takut tuh. Selama masih hidup, daging itu tetap ada. Makanya dia berkata, Bapak, kalau boleh please, puntennya Tuhan, maaf. Kalau boleh, aduh, ini cawan ini lewat. Itu manusianya. Teruskan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Nah, lihat saudara ketuhanannya. Tapi kalau seandainya saya harus minum, dengar ya Bapak, bukan saya yang mau, tapi biarlah kehendak Bapa. Semua bilang amin. Karena Alkitab berkata, dengarkan baik-baik, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga, bukan. Tetapi mereka yang melakukan. Sampai sini jelas? Itu ayat berkata begitu. Saudara bisa bayangkan kalau orang berkata Yesus Tuhan, itu berarti orang Kristen bukan? Saya ulang. Kalau seseorang berkata Yesus engkau Tuhan, agama lain mengakui Yesus itu nabi, agama lain mengakui Yesus itu adalah rasul, agama lain mengatakan bahwa itu hamba. Tapi kalau orang yang bukan Kristen berkata Yesus engkau Tuhan, berarti dia orang Kristen yang dia udah nerima Yesus. Tapi ayat ini berkata bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. 7:21 dulu, James. Sabar. 7:21. Matius 7 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini kan sama aja, bukan setiap orang Kristen akan masuk kerajaan sorga. Betul kan? Saya bingung saudara sekalian dengan, ya jangan di-expose nanti gimana soal hyper grace. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Dan selamat, tetap selamat. Tidak peduli istri 6 pun tetap selamat. Yang penting percaya Yesus. Kan jelema gelo atau. Lah sedangkan ayatnya bilang apa? Bukan orang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan, dia yang melakukan kehendak Bapakku. Semua bisa bilang amin. Sekarang contohnya Yesus dibaptis. Apakah Yesus dibaptis supaya dosanya hilang? Hah? Apakah Yesus dibaptis supaya kutuknya hilang? Tidak. Yesus dibaptis karena dia melakukan kehendak Bapa. Semua bilang amin. Makanya kalau balik ke ayat tadi, soalnya gini saudara sekalian, perhatikan baik-baik ya. Saya coba singkatkan.
Saudara, ada orang berkata begini, khotbah terbaik itu ekspositori. Kalau ekspositori, satu-satu kita bahas. Yesus disalib, saudara sekalian. Salib itu berbentuk palang. Dan dari kayu, saudara tahu kayu yang terkenal? Itu adalah kayu jati. Kayu jati itu adanya banyak di Kudus. Oh saudara, Kudus itu tempat lahirnya Jamal Mirdad. Dan mari kita bahas, lu kapan kelarnya lu khotbah? Saya bisa ngerti ya? Satu-satu ambil poin garis besar apa yang mau kita sampaikan. Mengerti saudara sekalian? Kalau kita bahas satu-satu, kapan kelarnya? Mending kalau ayatnya cuma segini, ayatnya segini lagi. Satu-satu. Maka Yesus naik perahu. Saudara sekalian, perahu. Perahu itu adanya di laut, tidak ada di gunung. Oh haleluya. Saudara tahu laut? Laut itu adalah bagian terbesar dari dunia ini. Saudara, cerita laut, kapan kelarnya? Setelah laut, saudara sekalian, lalu di situ ada garam. Dan negara penghasil garam, pulau penghasil garam adalah Madura. Dan di Madura, saudara sekalian, di sana ada bebek sinja yang enak sekali. Lu saudara, kapan kelarnya? Balik lagi James. Bapak. Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, iya, melainkan seperti yang kau kehendaki." Teruskan. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia